Halo semua, di sesi explainer kali ini kita nggak akan cuma sekedar bacain berita, kita bakal taruh narasi resmi seputar keamanan dari insiden-insiden di tahun 2026 langsung di atas meja operasi. Kita akan lakukan otopsi digital. Kenapa? Karena kita mau membedah ilusi keamanan yang selama ini terus-terusan disuapin ke publik, dan ngebenturin ilusi itu langsung sama realita data forensik yang benar-benar nunjukin kegagalan sistemik. Jadi siapkan diri kalian, karena kita akan langsung mempreteli kasus ini secara klinis. Hari ini kita punya beberapa agenda pembedahan, mulai dari anatomi kegagalan sistem, ngebahas pelanggaran logis di Hilton, mengekspos ruang kosong di dalam sistem, terus lanjut ke dekonstruksi pola insiden Mayday, membongkar mitos pelaku tunggal, dan terakhir, kita bahas apa tuntutan audit transparansi yang sebenarnya kita butuhkan. Oke, kita masuk ke bagian pertama, anatomi kegagalan sistem. Buat benar-benar paham sama insiden-insiden ini, kita harus berhenti ngeliatin apa yang cuma kelihatan di permukaan. Kita harus nembus batas kejadian fisik dan ngelihat langsung ke dalam infrastruktur digital yang faktanya udah bobol dan dikompromikan secara fatal. Konsep utamanya di sini adalah logical breach atau pelanggaran logis. Kalian mungkin mikir, gimana ceritanya perimeter fisik VIP yang katanya super ketat itu bisa ditembus tanpa ninggalin jejak fisik sama sekali? Jawabannya murni ada di manipulasi data. Si pelaku ini nggak perlu capek-capek mendobrak pintu fisik, kalau sistemnya sendiri yang dibajak buat bukain pintu itu dari dalam. Bener-bener murni lewat utak-atik data. Lanjut ke bagian kedua, kita mau ngezoom in data dari insiden di Washington Hilton. Kita bakal cari tahu kapan persisnya pertahanan perimeter digital mereka itu runtuh total. Hasil forensik dari Delik News X nemuin satu anomali metadata yang sangat fatal. Ditemukan adanya latensi atau jeda sinkronisasi di sensor PDS Washington Hilton yang durasinya tepat 2,4 detik. Coba kalian resapi sebentar angka itu, 2,4 detik. Di dunia keamanan digital tingkat tinggi, waktu segitu tuh bukan cuma sekedar keterlambatan teknis biasa, itu adalah sebuah celah yang menganga sangat lebar. Dalam celah waktu mikroskopis tadi, data nunjukin kalau si pelaku pakai teknik signal jamming atau C2 obfuscation. Teknik ini secara klinis ngehancurin lapisan enkripsi komunikasi garda depan mereka. Terus efeknya apa? Orang jelas-jelas ngelanggar perimeter dan harusnya ngebunyiin alarm darurat, malah dicatat sama log system sebagai valid authorized personnel alias personel sah. Ini adalah bukti telak kalau sistem verifikasi keamanan tingkat tinggi bisa sepenuhnya ditundukkan lewat data. Masuk ke bagian ketiga. Mengekspos ruang kosong sistem. Manipulasi skala mikro yang barusan kita bahas ini pada akhirnya bikin efek bola salju. Ia melahirkan satu zona buta yang sangat masif dan berbahaya banget di tengah respons darurat. Catatan waktu respons aktual terhadap penyimpangan yang terjadi saat itu adalah 7,5 menit. Bayangkan, 7,5 menit. Itu adalah angka realita yang secara logis ngebekuin standar operasional keamanan dimanapun. Coba kita bandingin secara objektif. Standar SOP internasional itu mematok waktu respon di bawah 3 menit. Tapi realitanya butuh 7,5 menit. Artinya, ada ruang kosong sistem selama 4,5 menit penuh. Zona buta ini jadi momen di mana sistem peringatan dini gagal total di saat yang paling krusial dan ngasih waktu yang lebih dari cukup buat memicu kejadian utama. Analisis ini secara langsung nantang otoritas. Gimana bisa kekosongan masif ini dibiarin kejadian gitu aja? Sekarang kita masuk ke bagian keempat, dekonstruksi pola, Mayday. Kalau tadi kita udah bedah level mikroskopis di Hilton, sekarang kita narik mundur lensa kita ke skala makroskopis. Kita bakal ngebedah data visual skala kota dari insiden Mayday di Bandung. Menurut analisis geospasial temporal dari Delik News X, datanya sama sekali nggak bohong. Peta pergerakan nunjukin kalau perusakan di area Taman Sari, titik B, dan titik C itu terjadi dalam satu jendela waktu matematis yang sangat-sangat presisi, kurang dari 60 detik. 3 lokasi berbeda, tersinkronisasi nyaris sempurna, persis di tengah intervensi aparat yang dipertanyakan. Yang bikin aneh di sini adalah perbandingan geometris dari gerakan massanya. Logikanya, kalau ini beneran massa spontan atau cuma sekedar aksi ikut-ikutan alias copycat, polanya pasti bakal radial, nyebar dari satu titik ke segala arah. Tapi tebak apa yang data ini tunjukin? Polanya adalah garis vertikal taktis yang paralel, sebuah parallel tactical orchestration. Fakta matematis ini secara otomatis ngegugurin teori kerumunan spontan. Ini memaksa kita buat skeptis dan nanya, apakah ada sebuah komando sistemik yang sengaja mengorkestrasi pergerakan massa serapi ini? Kita lanjut ke bagian kelima, membongkar mitos pelaku tunggal. Sekarang kita dihadapkan pada dua narasi yang berbenturan.
Kita harus mengkonfrontasi argumen resmi yang sengaja berfokus pada aktor individu dan melihat gimana label itu sebenarnya cuma dijadiin tameng penutup kegagalan sistem yang lebih besar. Di satu sisi, otoritas resmi sibuk banget menyoroti penemuan obat terlarang atau elemen kriminal pada tersangka. Tapi, Dalek News X ngasih sanggahan yang keras banget. Ditemukannya narkoba pada level individu, itu sama sekali nggak menghapus bukti keras adanya anomali prosedural dan kegagalan fatal di level sistem. Laporan ini secara spesifik berargumen kalau istilah-istilah kayak anarko atau kriminal oportunis ini pada akhirnya cuma difungsikan sebagai blanket label alias label sapu jakat. Label-label ini diproduksi buat mendelegitimasi tuntutan asli para buruh. Dan parahnya, ini dipakai buat nyapu bersih dan menutupi celah kekosongan keamanan yang masif dari pengawasan publik. Terakhir, bagian ke-6, tuntutan audit transparansi. Semua bukti kegagalan ini nggak boleh cuma menguap jadi obrolan kosong. Harus ada preskripsi yang tajam dan tanpa kompromi untuk merespon kerentanan yang udah terekspos ini. Menyikapi temuan-temuan ini, akun Dalek News X secara mendesak menuntut dilakukannya audit transparansi teknologi independen. Kerentanan sistem pemantauan kayak geofencing itu harus diinvestigasi tuntas. Kenapa? Karena ketergantungan kita sama infrastruktur digital yang rentan ini kalau dibiarkan tanpa audit, punya potensi besar buat berubah jadi alat represi. Alat yang bisa bergerak senyap, jauh di bawah radar pengawasan publik. Dan ini ngebawa kita ke sebuah konklusi akhir. Setelah kita ngebedah anomali latensi 2,4 detik, ruang kosong sistem 7,5 menit, sampai orkestrasi paralel di bawah 60 detik, ada satu pertanyaan klinis yang tersisa buat kalian. Siapa yang sebenarnya memegang kendali atas infrastruktur digital tak terlihat yang mengatur kebebasan dan keselamatan kalian sehari-hari? Coba pikirkan hal itu baik-baik dengan kritis sebelum kalian mutusin buat kembali percaya secara buta pada sistem yang menaungi kalian.